Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, membangun kehidupan rumah tangga merupakan bagian penting dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Saya punya buku, judulnya 12 Khutbah Nikah. Buku ini penting untuk calon pengantin, pengantin baru, pengantin lama. Bahkan sangat penting buat penghulu yang suka memberi nasihat pernikahan, para ustadz. Tegasnya buku ini kecil tapi penting. Ada 12 tema di dalam buku ini. Satu di antaranya adalah fungsi rumah. Rumah itu jangan hanya kita posisikan sebagai sebuah bangunan. Rumah itu ada fungsinya. Sehingga sebuah bangunan kalau menjadi rumah begini fungsinya, kalau menjadi masjid begini fungsinya, kalau jadi gedung kantor begini fungsinya. Nah, sekarang rumah harus kita fungsikan. Fungsinya itu ada 4. Ya, fungsinya ada 4. Yang pertama, fungsikan rumah seperti masjid. Maksudnya fungsikan rumah seperti masjid, rumah itu menjadi tempat ibadah. Bukan karena corona yang membuat kita harus beribadah di rumah. Tetapi rumah itu memang harus kita fungsikan untuk kita beribadah. Sholat seperti di masjid. Nah, kalau di masjid sholatnya sholat wajib yang 5 waktu berjamaah. Kalau di rumah banyak sholat-sholat sunat yang harus kita lakukan. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, dan seterusnya. Bahkan kalau rumah kita dekat dengan masjid, sholat qobliyah itu bagus kita lakukan di rumah. Sesudah itu baru kita pergi ke masjid. Jadi fungsikan rumah seperti masjid, fungsikan rumah sebagai tempat ibadah. Tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, fungsikan rumah seperti madrasah. Madrasah itu sekolah. Fungsikan rumah seperti sekolah. Bagaimana sekolah? Sekolah itu tempat untuk mentransfer ilmu. Maka di rumah anggota keluarga mau belajar. Di rumah anggota keluarga harus diberi ilmu. Ayah, ibu kasih ilmu kepada anak. Dan seterusnya begitu. Transfer ilmu. Jangan sampai keluarga kita menjadi orang yang awam. Belajar. Tapi madrasah itu bukan hanya transfer ilmu, tapi juga membentuk karakter. Karena dari ilmu harus terbentuk karakter. Nah, disinilah kita penting membangun karakter anggota keluarga. Sehingga kebaikan itu harus kita biasakan pada anggota keluarga. Itu yang kedua, fungsikan rumah seperti madrasah. Nah, yang ketiga, fungsikan rumah sebagai tempat kembali. Kita ini pergi kemana-mana, kembalinya ke rumah. Stres di mana-mana, sampai di rumah tenang. Ada masalah di mana-mana, sampai di rumah diselesaikan masalah-masalah itu. Jadi, rumah tempat kembali. Tempat di mana kita harus berkomunikasi dengan anggota keluarga. Sekarang ini zaman komunikasi, tapi komunikasi dengan keluarga sulit kita lakukan. Nah, jangan jadikan rumah seperti terminal, seperti stasiun, seperti bandara, seperti pelabuhan yang cuma orang transit. Jangan jadikan rumah sebagai tempat transit. Jangan jadikan rumah sekedar tempat singgah. Nah, kalau tempat singgah itu biasanya anak jalanan, sehingga disebut rumah singgah. Nah, untuk itu maka
komunikasi jadi penting antar anggota keluarga. Fungsikan rumah sebagai tempat kembali. Nah, yang keempat, fungsikan rumah sebagai benteng pertahanan. Bagaimana benteng pertahanan? Ibarat orang perang itu butuh benteng. Nah, kalau benteng itu kan membuat pasukan jadi kuat, bisa mempertahankan kekuatan. Nah, kalau rumah jadi benteng, maka pengaruh-pengaruh dari luar yang negatif itu kita netralisir, kita perbaiki, sehingga nanti kekuatan rohani anggota keluarga, kekuatan mental anggota keluarga itu bisa menjadi baik. Situasi kondisi harus dihadapi dengan sikap mental yang kuat. Nah, inilah di antara yang harus kita kaji. Ada 4 fungsi rumah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.